Ketemu lagi di Indi Skoliosis Live. Hari ini aku akan bercerita tentang bagaimana waktu pertama kali aku didiagnosis skoliosis oleh dokter dan apa saja yang sudah aku lakukan untuk skoliosisku. Jadi waktu itu tinggal beberapa minggu atau beberapa bulan saja sebelum ulang tahunku yang ke-13. Waktu itu aku tanpa sengaja membaca sebuah artikel di tabloid kesehatan tentang seorang pasien yang mempunyai luka bekas operasi yang gatal. Waktu itu dia bercerita bahwa dia mengidap skoliosis. Waktu itu aku gak tahu skoliosis itu apa, tapi karena aku sangat suka membaca, jadi aku baca semuanya sampai habis. Di artikel itu ada bagaimana caranya mendeteksi dini skoliosis pada anak. Waktu itu menggunakan metode Adam bend forward or something. Nah, iseng-iseng aku cobain. Jadi aku membungkuk di depan cermin, dan waktu aku membungkuk di depan cermin, aku baru sadar kalau ternyata punggung aku terlihat asimetris. Jadi di punggung aku yang sebelah kanan ada punuk kira-kira sebesar kepalan tangan. Aku nggak ngerti kenapa, karena aku nggak pernah merasa sakit atau yang lainnya. Setelah itu aku langsung bilang sama ibu dan bapak kalau aku punya sesuatu di punggung, dan tabloid bilang bahwa ini adalah salah satu ciri dari skoliosis. Tapi waktu itu orang tuaku nggak percaya karena saat aku berdiri tegap sepertinya nggak ada apa-apa. Akhirnya aku tunjukkan sama mereka cara yang seperti aku lihat tadi. Aku di depan mereka dan mereka langsung terkejut karena mereka melihat tonjolan yang sangat besar. Di hari yang sama mereka membawa ke rumah sakit tulang, waktu itu di rumah sakit Halmahera Bandung, dan setelah diperiksa dokter langsung bilang bahwa skoliosisku sudah 35 derajat. Itu bukan angka yang besar tapi juga tidak kecil, jadi itu termasuknya skoliosis sedang. Perasaanku waktu itu aku biasa saja karena ya sudah, aku sakit tinggal minum obat. Tapi ternyata skoliosis itu bukan penyakit tapi kelainan, dan dokterku bilang skoliosisku itu tipenya idiopatik. Jadi dokter sendiri nggak tahu apa penyebabnya aku bisa terkena skoliosis. Jadi dokter menyarankan aku menggunakan Boston brace selama 23 jam per hari. Aku sudah nggak ada sih Boston brace-nya karena sudah ganti sekarang dan ada di rumahku yang lama. Kalau nggak salah bapak bilang Boston brace itu udah pecah dengan sendirinya. Tapi kalau kalian nggak tahu, aku akan kasih gambarannya di sini. Nah, kira-kira seperti itu Boston braceku. Jadi tingginya sepanjang dada, ada lubangnya di pusar, dan itu dipakainya harus 23 jam per hari, dan 1 jam itu digunakan untuk mandi dan juga untuk terapi berenang. Waktu itu aku betul-betul yang, wah, hidupku kok cepat sekali berubah. Kemarin aku masih bisa lari, masih bisa lompat-lompat, dan sekarang aku harus hidup bersama brace. Aku waktu itu nggak merasa malu, tapi lebih merasa jadi terbatas gitu, karena aku yang biasanya sangat senang beraktivitas sama teman-teman dan aku sangat suka basket waktu itu, terus tiba-tiba nggak boleh sama dokter, dan dokter bilang itu harus digunakan sampai pertumbuhan tulangku selesai, kira-kira 5 tahun. Setelah itu aku jadi mencoba berpikir lagi ke belakang, kok aku bisa sampai nggak tahu kalau aku skoliosis. Ternyata setelah dipikir-pikir, dulu waktu payudaraku pertama kali tumbuh, aku memang memperhatikan kalau yang sebelah kanan itu memang jauh lebih kecil daripada yang kiri. Juga setiap kali aku pakai mini set ada perasaan longgar sebelah di punggung. Tapi aku pikir itu normal karena ibu bilang kalau aku masih pra-remaja, katanya hormon aku belum seimbang, dan memang biasanya begitu, yang sebelah kiri biasanya lebih besar karena berdekatan dengan jantung kita. Jadi seharusnya aku sudah notice saat itu, tapi karena pengetahuan aku waktu itu kurang, jadi aku pikir itu hal yang biasa. Dan aku juga sebetulnya rutin check up sama dokter anak
langganan keluarga, tapi beliau selalu bilang kalau aku sehat, aku baik. Sampai setelah aku pakai brace, aku kembali ke sana, dokter anak itu masih bilang aku baik, dan dia bilang skoliosisku nggak nampak, jadi dia nggak menyangka kalau skoliosisku itu 35 derajat. Dan sekarang Boston brace aku sudah dilepas, dan aku sekarang pakai brace lain yang bernama Spinecore. Jadi sepanjang perjalanan aku menggunakan brace itu cukup naik turun, jadi kurvaku sempat stabil lalu naik sampai akhirnya yang tadinya skoliosis sedang menjadi skoliosis berat karena sudah di atas 40 derajat, bahkan sampai hampir 60 derajat. Banyak yang aku laluin, dari mulai aku sempat fisioterapi di salah satu rumah sakit di Bandung dan juga ada klinik kesehatannya. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan chiropraktik yang benar-benar ngehabisin waktu aku, karena 1 minggu itu aku harus terapi sebanyak 4 kali dan sesinya lumayan panjang karena sebelum chiropraktik aku harus ada exercise dulu. Oh, aku juga sempat ikutan yoga khusus skoliosis. Waktu itu gurunya orang India, tapi lalu aku stop di tengah-tengah karena jarak antara studio yoga dan rumahku itu cukup jauh. Saking jauhnya aku sudah capek duluan di perjalanan, dan begitu sampai sana biasanya aku sudah lelah dan telat. Akhirnya baru beberapa kali pertemuan aku langsung putuskan untuk berhenti. Tapi yoga itu sebetulnya bagus sekali karena dokterku nggak menyarankan aku untuk yoga atau pilates biasa, tapi dia menyarankanku untuk ikutan khusus skoliosis. Dan yang terakhir yang sekarang aku pakai brace yang baru adalah Spinecore. Spinecore itu dynamic brace atau brace yang lentur yang mengikuti lekuk tubuh dan gerakan kita. Sejauh ini hasilnya sangat baik. Ya bisa dibilang sangat baik. Kurvaku yang tadinya hanya 35 naik sampai hampir 60 derajat. Sekarang jika di X-ray dengan menggunakan brace, kurvaku tinggal 40 derajat. Itu artinya aku sudah di zona aman karena tidak terlalu berat, tapi ya masih termasuk sedang lah kurva segitu. Aku sekarang lagi berusaha mempertahankan agar segitu saja. Dan selain bracing juga aku masih tetap exercise, masih tetap stretching, dan ya makan makanan sehat karena itu yang skolioser perlukan. Well, sebenarnya bukan skolioser perlukan, tapi semua orang ya kan. Ya segitu aja episode Indie Scoliosis Live kali ini. Mungkin di episode selanjutnya aku akan bercerita tentang brace aku atau tips-tips bagaimana mencuci brace dan yang lainnya. Kalau kalian ada ide, kalian bisa sarankan di bawah ini. Oke, segitu aja. Thanks for watching, dan kalau kalian suka silakan share dan subscribe juga sama channel ini, dan jangan lupa lihat episode sebelumnya di link di bawah di description box. Oke, bye.